Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada kesempatan kali ini, kita masih mempelajari mengenai kalkulus diferensial, atau nama lainnya, di video sebelumnya sudah kakak sebutkan bahwa nama lainnya adalah turunan. Nah, ini adalah materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat, monggo kakak ingatkan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Kalau sudah, kita langsung saja oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Untuk selanjutnya, video kali ini kita akan membahas mengenai rumus dasar dari turunan suatu fungsi aljabar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas yang pertama, yang A adalah tentang definisi turunan fungsi. Yang B adalah notasi fungsi. Notasi turunan fungsi. Ya. Yang C sekarang akan kita bahas adalah rumus dasar turunan fungsi aljabar. Ada 3 bentuk, ya. Sebenarnya satu bentuk ini saja, dan ini yang kedua, ya. Yang pertama, yang kedua ini yang penting. Tetapi untuk lebih mudah dipahami, kakak tuliskan seperti ini jadi 3, ya. Nah, yang pertama untuk bentuk fungsi aljabar f(x) sama dengan k. K di sini adalah konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta ya bilangan. Ya, bilangan berapapun, bisa pecahan, bisa desimal, bisa akar, ya, bisa pecahan, bisa persen, dan lain sebagainya. Pokoknya konstanta itu adalah wujudnya suatu bilangan. Bilangan tok, tanpa memuat variabel. Ini kan K, konstanta sendiri, nggak punya memuat variabel. Yang kedua, AX. A-nya koefisien, X ini variabel. Ada bilangannya, koefisien kan bilangan. X-nya variabel, memuat variabel. Nilainya beda ini turunannya. Ketika hanya memuat bilangan atau konstanta saja, fx sama dengan suatu bilangan atau konstanta, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0, pasti 0. Nggak ada yang lain nilainya. Oke? Tapi kalau dia memuat variabel, ini kan variabelnya x-nya pangkat berapa? X-nya kan pangkat 1, ya. X pangkat 1 kan nggak usah ditulis, ya, x pangkat 1, ya. Berarti f aksen x sama dengan a, gitu. Tetapi kalau bentuk yang ketiga, fx-nya itu sama dengan ax pangkat n, dengan variabelnya ini tadi pangkat 1, ini variabelnya pangkat n. Maka turunannya, f aksen x-nya sama dengan n-nya kalikan ke a. Berarti kan n kali a, atau bisa ditulis juga a kali n, ya. Kalikan x, tulis lagi x, pangkatnya ini kurangi 1, pangkatnya kurangi 1. Oke? Nah, dari 3 bentuk ini, coba kita selesaikan contoh soal berikut. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Oke, untuk penerapan bentuk-bentuk fungsi aljabar dan turunan pertama fungsinya itu seperti apa. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita kerjakan sama-sama. Tentukan turunan pertama dari fungsi aljabar berikut. Yang pertama, fx sama dengan 4. Maka f aksen x-nya sama dengan berapa? Di sini dilihat, fx sama dengan 4. Ini termasuk ke bentuk yang mana? 1, 2, atau 3? Yang mana? Yang pertama, fx sama dengan k. K itu konstanta atau bilangan. Bilangan berapapun. Nggak memuat variabel kan? Di sini nggak memuat variabel. Di sini pun nggak memuat variabel. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. 0. Selesai. Nah, seperti itu. Gampang kan? Gampang. Yang kedua, fx sama dengan akar 6. Masuk ke bentuknya mana? 1, 2, 3. Nah, muat variabel nggak? Nggak memuat variabel kan ini. Cuma bilangan saja. Bilangan saja berarti yang pertama. Fx sama dengan konstanta. Ya, sama dengan K. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Selesai. Gampang kan? Gampang. Nah, kemudian yang ketiga, hati-hati. Fx sama dengan T. T itu tahu nilainya nggak? Nggak tahu kan? Nah, kalau nggak tahu, itu T juga namanya variabel. Tetapi dilihat di sini, turunan fungsinya, ketika fx sama dengan ax, muat variabel, ya, pangkatnya 1, sini x, x-nya yang hilang.
Ya kan? X-nya yang hilang. Tinggal A. Tetapi di sini fx, sini ada x-nya nggak? Nggak ada. Berarti ini kita umpamakan adalah suatu bilangan saja, tanpa memuat variabel x. Ini nggak memuat variabel x, maka langsung 0. Akar 6 nggak memuat variabel x, maka 0. Fx sama dengan t, memuat variabel x nggak? Nggak, maka 0 saja, langsung tulis 0. Nggak usah bingung. Gitu. Karena ini diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap x. Kecuali kalau pertanyaannya adalah ft sama dengan t. Maka turunan pertama untuk fungsi f dalam t sama dengan berapa? Ini t1. Nah, kalau ax sama dengan a. Ini at, a-nya 1 ya, 1t. Berarti ini 1. Hilang kan x-nya? X-nya hilang, tinggal A. T-nya hilang, tinggal 1. Itu ya. Jangan bingung. Ini 4 nggak memuat X, maka nilainya 0. Fx, akar 6 hanya bilangan saja, tidak memuat X. Turunan pertamanya 0. Fx dalam X ya, ini nilainya T. Nggak muat X ini. Oh, berarti turunnya 0. Gitu, bentuk yang pertama. Oke? Paham? Oke, paham. Bagus. Selanjutnya kita langsung ke nomor 4. Fx sama dengan 3x. Nah, ini muat x. Masuk bentuk yang mana? Nah, yang pertama jelas enggak. Ini enggak muat x. Di sini muat x. Berarti antara kedua dan ketiga. Di sini dilihat pangkatnya. X-nya pangkat berapa? X-nya kan pangkat 1. Berarti yang kedua ini 1. A-nya berarti sebagai di sini 3. AX. Fx sama dengan AX. Turunannya adalah A. Berarti ini Fx sama dengan 3x. X-nya kan hilang di sini. Tinggal A-nya saja. Oh, berarti X-nya hilang di sini. Tinggal 3-nya saja. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Nah, selanjutnya, nomor 5. Fx sama dengan akar 5x. Ini masuk bentuknya mana? 1, 2, 3. Yang pertama jelas enggak. Yang kedua, dilihat pangkatnya. X-nya pangkat 1. Di sini X-nya pangkat 1. Cocok ya. Oh, berarti A-nya di sini adalah akar 5. X-nya ya ini X. Berarti f aksen x sama dengan a, yaitu a-nya berapa? Akar 5 kan? Berarti f aksen x sama dengan akar 5. Gitu. Oke, paham? Oke, lanjut. Selanjutnya yang 6, fx sama dengan tx. Nah, fx sama dengan tx. Dengan ini bentuk mana? 1, 2, 3. Bentuk pertama jelas bukan. Ini nggak muat variabel, ini muat variabel x variabelnya x. Berarti yang ini, x. Nah, x-nya pangkat 1 kan? Pangkat 1. Nah, berarti A-nya, x-nya kan pangkat 1, x pangkat 1. A-nya ini di sini adalah sebagai t-nya di sini. Berarti x-nya kan di sini hilang. Berarti nilai turunannya adalah tinggal a sendiri. Berarti ini tinggal apa turunannya? Tinggal t. Oke saja, x-nya hilang. Gitu gampangannya. Oke? Selanjutnya nomor 7, fx sama dengan 2x pangkat 4. Ini masuk bentuk mana? X-nya kan bukan pangkat 1 ya. Ini X pangkat 1. X pangkat N ini. Oh, berarti bentuk yang ketiga, bukan pangkat 1. A-nya 2 di sini yang depan. AX pangkat N. 2X pangkat 4. A-nya 2. N-nya ganti 4 ini. Berarti F aksen X sama dengan, tadi gimana? N kalikan A. N kalikan A kan sama aja A kali N ya. A kali N, tulis A kali N. Kalikan X pangkat N min 1. Jadi A kalikan N dikalikan X pangkat N-nya dikurangi 1. Berarti ini 2 kalikan 4. Nah, tulis ya 2 kali 4. Ya. X pangkat 4 kurangi 1. 2 kali 4, 8. X pangkat 3. Selesai. Sekarang ini, fx sama dengan min 6x pangkat 5. Ini hampir sama dengan atas. Tadi gimana? 2 kali 4. Berarti ini min 6 kali 5. Min 6 kali 5. Ya. X pangkat 5. Pangkatnya dikurangi 1. Sama dengan min 6 kali 5. Min 30. X pangkat 5 min 1. Berapa? 4. Gitu ya. Gampang. Oke, selanjutnya ke sini, nomor 9. Nah,
Nomor 9 ini kombinasi ya. Kita selesaikan satu-satu dulu. Ditanya adalah turunan pertamanya. Fungsinya asalnya adalah fx sama dengan 4x kuadrat minus 9. Turunan pertamanya berapa? Kita selesaikan dulu dari sini. 4x kuadrat berarti 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? Langsung aja, kita langsung ya. Atau tulis nggak apa-apa, tulis dulu. Oke, bingung ya. 4 kali 2 kalikan. Terus x pangkat 2 kurangi 1. 2 kurangi 1. Dikurangi 9. 9 itu memuat x nggak? Nggak memuat x, berarti kan konstanta. Turunannya berapa? 0. Turunan ini dikurangi turunan ini. Turunan 9 kan sama aja turunan pertama ini. Kayak 4, cuma ini sini ganti 9. Kan 0. 0. Berarti sama dengan 4 kali 2, 8. X pangkat 2 min 1. 2 min 1 berapa? 1. Berarti 8x pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Oke. Min 0. Min 0 juga nggak usah ditulis. Selesai. Gitu. Oke? Oke. Selanjutnya, nomor 10. Fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 10. Turunan pertamanya berapa? Gampang. Kayak tadi nomor 9. Kita selesaikan dulu. Ini turunan pertama dari 2x kuadrat. Gampang. Gimana? 2 kali 2. Berapa? 4. Langsung ya. 4. X pangkat 2 min 1. 2 min 1 berapa ini? 2 dikurangi 1. 1. Ya, 4 pangkat 1. 4x pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa karena pangkat 1. Oke. Dikurangi. Nah, turunannya ini min 5x. Min 5x ini tadi ax, yaitu a, x-nya hilang. Berarti ini min 5 plus 10, turunannya plus 10. Ini kan bilangan saja nggak muat x, berarti yang pertama 0 plus 0. Itu berapa? 4x min 5. Seperti itu. Selesai. Paham? Paham lah ya. Nah, gampang kok ya. Nah, tapi kok belum paham? Oke, kakak buat rinci seperti ini saja. Ini kalau cara cepat pakai awangan itu kayak gitu tadi. Tapi kalau step by step, ya, oke nggak masalah. Ini kita buat yang step by stepnya juga nggak apa-apa. Ya, yang step by step. Oke, kita buat step by stepnya. Turunan dari ini dulu. 2x kuadrat berarti 2 kali 2. Tulis 2 kali 2. Nggak bisa kalau awangan masih susah ya. Terus tuliskan x pangkat 2, tulis 2 dikurangi 1. Kalau turunan pangkatnya kurangi 1. Oke. Min 5 ya. Kali x-nya pangkat berapa ini? Ini kan x pangkat 1. Berarti min 5 kali x pangkat 1 atau kalikan 1. Gitu ya. Atau ini kan min 5x pangkat 1 kan bentuknya ini ax. Turunannya apa? A. Oh, berarti ini turunannya adalah min 5. Plus 10 turunannya adalah 10 kan bilangan saja, nggak muat variabel 0. 0 plus 0 gitu ya. Tinggal sederhanakan. 2 kali 2 4. X 2 min 1 1 nggak usah ditulis pangkat 1 min 5. Sama seperti tadi. Nah, cuma tadi mengerjakannya pakai awangan juga ya. Kalau ini kita bikin step by stepnya secara rinci. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke contoh soal yang lebih menantang. Oke, kalau belum paham, adik-adik coba kerjakan sendiri nih 10 nomor ini ya dengan menggunakan konsep dasar ini. Kalau masih bingung, ulangi video ini dari awal. Oke? Oke. Selanjutnya, kalau udah paham, kita langsung ke soal yang lebih menantang. Selanjutnya, di sini ada contoh soal HOTS, ya, High Order Thinking. Ya. Tentukan turunan pertama dari fungsinya adalah fx sama dengan 2x akar x plus akar x min 2 per akar x. Wah, ini greget ya. Ini ada akarnya ya, soal greget ini, soal yang HOTS ya. Nah, untuk menyelesaikannya, adik-adik harus pahami dulu dan ingat-ingat tentang konsep eksponensial ya. Sifat eksponensial ini harus kalian pahami dan ingat-ingat kembali. Yaitu eksponensial itu adalah bentuk pangkat. Nah, ada 5 sifat ini yang harus adik-adik hafalkan. Ini sering banget dipakai, sering banget keluar. Yang pertama,
A pangkat M kalikan A pangkat N sama dengan, ini sama-sama A ya. A, tulis A, pangkatnya ditambahkan M plus N. Jadi kalau dikalikan, di sini ditambah. A pangkat M per A pangkat N, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A, tulis satu kali aja, M dikurangi N, yang atas kurangi bawah, M kurangi N pangkatnya ya. Kemudian yang ketiga, untuk A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Hati-hati, kalau A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Tapi A pangkat M pangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Atau tulis A pangkat M N. Gitu ya. Kemudian yang keempat, akar dari A pangkat M di akar pangkat N. Maka yang di dalam tulis A pangkat M, N-nya itu sebagai pembagi per N. Oke? Oke, yang keempat. Yang kelima, 1 per A pangkat M. Itu bisa dituliskan sama dengan A pangkat min M. Jadi ini yang di penyebut bisa dirubah di atas penulisannya, tetapi pangkatnya jadi negatif. Nah, satunya bawah. Gitu. Oke? Nah, oke, kalau udah paham, ini nah, adik-adik harus ingat-ingat baik-baik. Kemudian untuk soal ini, penyelesaiannya ini sudah kakak buat ya. Gampangannya seperti ini ya. Langkah-langkahnya ya. Kita gunakan sifat eksponensial. Nah, untuk lebih jelasnya kakak terangkan ya. Fx sama dengan bla 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 bla. Ini kita tuliskan lagi. Fx sama dengan 2x akar x plus akar x min 2 per akar x. Sama. Kita tulis lagi. Fx sama dengan dari sini 2x. Tulis 2x. Ini sama dengan ini. Akar x itu kan sama dengan ini bentuk akar. Ya. A pangkat M per N. M per N, M per N, ya, M per N. Hanya tulis A, M per N. M yang di dalam, N yang di luar. Yang di dalam X-nya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Ini akar pangkat berapa? Akar kuadrat kan? Akar kuadrat nggak usah ditulis 2-nya. Maka ini 1 per 2. Nah, kalau tulis nggak masalah ya. Kak tulis akar kuadrat ini. Akar kuadrat. Akar kuadrat itu nggak usah ditulis 2-nya, nggak apa-apa. Berarti ini 1 per 2. 1 per 2, X pangkat 1 per 2. Tambah X pangkat 1 per 2. 1 per 2. Sifat yang keempat ini. Dikurangi 2 per akar X itu. X pangkat 1 per 2. Tuh, bentuknya kita rubah ke dalam bentuk pangkat yang bentuk akarnya. Kemudian setelah itu sama dengan 2X. Tuliskan itu 2X ya. 2X kali X pangkat setengah. 2 kalikan X, oke, 2 kali X kali X pangkat setengah ya. Ini A kali A pangkat M kali A pangkat N, kan sama dengan A pangkat M plus N, ditambah X kali X pangkat setengah, ini kan X pangkat 1 ya, X pangkat 1 kali X pangkat setengah, sama-sama X, pangkatnya beda, sama-sama A, pangkatnya beda, tambahkan, berarti 2 kali X, ini pangkatnya tambah, 1 tambah setengah, 1 tambah setengah, gunakan sifat yang pertama. Ditambah X pangkat setengah tetap min 2 kalikan X pangkat setengah, ini di bawah yang bentuk ini ya. Mau pindah ke atas berarti pangkatnya berubah jadi negatif. X pangkat setengah tadinya positif berubah ke atas jadi X pangkat min setengah. Itu sifat ke 5. Oke, paham? Selanjutnya kita sederhanakan 2x 1 sini tambah setengah, 1 tambah setengah kan 1 setengah. Untuk gampangannya, ini penyebutnya kan 2. 1 ini kita rubah jadi 2 per 2. 2 per 2 kan 1. Sama penyebutnya, 2, 2. 2 per 2 tambah setengah. Tuliskan seperti itu. 2 per 2 tambah setengah. 2 tambah 1 kan 3 per 2. Ini kan penyebutnya sama. Nggak usah ditambahkan jadi 4. Itu salah. 2 per 2 tambah setengah itu sama dengan 3 per 2. Jadi 2x pangkat 3 per 2. Ya ini. Ditambah X pangkat setengah tetap X pangkat setengah min 2X pangkat min setengah min 2X pangkat min setengah. Itu adalah Fx-nya, bentuk paling sederhananya ini. Yang akan kita gunakan untuk turunan fungsinya. Jadi dari bentuk ini, kita rubah ke bentuk ini. Oke?
Oke, selanjutnya baru kita tentukan turunannya. Gunakan tadi di yang awal ya, yaitu yang rumus dasar tadi. Yang ini ya. Yang ini tadi kita gunakan. Oke, untuk menyelesaikan soal yang host tadi. Nah, ini ingat-ingat ya. Oke. Rumus tadi kita gunakan untuk menurunkan ini ya. 2x pangkat 3/2 tadi gimana? 2 kalikan 3/2, 2 kali 3/2, x pangkat 3/2 min 1. Turunannya kan itu, turunan ini. Turunannya yang ini depan adalah 2 kalikan 3/2, 2 kali 3/2, ini kalikan pangkatnya. Kalikan x, pangkatnya kurangi 1, 3/2 min 1. Oke, ditambah, ini kan 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa, 1 kali setengah, kan tulis tetap setengah, 1 kali setengah kan setengah, x pangkat kurangi 1, setengah min 1. Oke, min 2 kalikan min setengah, ini kalikan pangkat, min 2 kali min setengah, min 2 kali min setengah, x pangkat dikurangi 1, min setengah min 1, min setengah min 1. Oke, gampang kan ya? Gampang. Selanjutnya tinggal kita kalikan 2 kali 3/2, 2 coret, berarti 3 ya. 3x pangkat 3/2 min 1. 1 ini penyebutnya 2. 1 kita rubah jadi 2/2, 2/2. 3/2 min 2/2. Tambah setengah x ya. Setengah dikurangi 1. 1 kita rubah jadi 2/2 juga. Ini penyebutnya 2 sih. Setengah min 1 ganti 2/2. Min kali min jadi plus 2 kali setengah, coret ya. Min kali min kan plus 1 kali x, berarti kan plus x. 1 kali x kan x ya, plus x pangkat ya, min setengah min 1 jadi 2/2 ya, samakan penyebut. Oke, selanjutnya sama dengan 3x ini sederhanakan, 3/2 kurangi 2/2 kan sama dengan 1/2 plus setengah kalikan x setengah min 2/2, 1 kurangi 2 kan min 1/2, min 1/2 tambah x min setengah min 2/3, min 1 min 2 kan min 3, min 3/2, penyebutnya sama sih, min 3/2 sama dengan 3x pangkat setengah, x pangkat setengah itu kan sama saja dengan akar x gitu. Ini tadi x pangkat setengah ini kan sama saja dengan akar x ini ya. Berarti ini kita ganti x pangkat setengahnya dengan 3 akar x pangkat setengah ganti akar x plus setengah kalikan x pangkat min setengah, min kan di atas, harus supaya jadi positif ke bawah tulisannya, berarti kali 1 per ini supaya positif ke bawah, x pangkat setengah, 1 per x pangkat 1/2 gitu. Tambah ini juga negatif, pindah ke bawah 1 per gitu ya, sifat yang ke-5 sama dengan 3 akar x plus setengah ya, 2 nya di bawah, 1 kali 1 kan 1 atas per 2 kali x pangkat setengah itu kan akar x, ini x pangkat setengah itu akar x, jadi 2 akar x tambah 1 per nah ini x pangkat 3/2, a pangkat m per n itu a pangkat m di akar pangkat n, yang atas di dalam, n nya sebagai akarnya, berarti x pangkat 3 ini yang atas sebagai di dalam, yang di luar itu sebagai akarnya gitu. Selesai. Nah, itu turunan pertama dari bentuk ini. Ya, semoga adik-adik paham. Ya, ini soal lumayan analisis ya, menggunakan sifat eksponensial juga, tidak langsung selesai seperti 10 soal yang sebelumnya. Gitu. Nah, tapi ya, kakak yakin adik-adik bisa menyelesaikannya ya dengan banyak latihan. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, lanjut ke tugas atau latihan soalnya. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini, ulangi lagi sampai benar-benar paham. Oke? Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke
latihan soal sebagai penutup video ini. Oke. Nah, oke. Di sini ada 10 latihan soal. Nah, 10 latihan soal ini silakan adik-adik kerjakan sendiri, Mas secara mandiri ya. Kalau masih bingung bisa membuka video ini kembali sebagai pedoman untuk menyelesaikan 10 soal ini. Oke? Nah, semoga adik-adik paham dengan video ini ya, semoga sukses ya. Semoga sehat terus ya, semoga sejahtera ya, dan seterusnya, pokoknya baik-baik ya. Sekian dari kakak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Ya, sekian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Ya, kakak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.